Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dukung kami dengan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi, insight, dan juga edukasi. Bagi Anda yang telah mendukung kami selama ini dengan subscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini tentang sebuah perusahaan yang banyak dipegang atau disimpan dan juga banyak disarankan sebagai saham value investing. Namanya Eka Dharma International Tbk, atau kode sahamnya adalah EKAD. Eka Dharma International Tbk dahulu dikenal dengan nama Eka Dharma Tape Industries Tbk. Didirikan tanggal 20 November 1981. Sebetulnya nama pertamanya adalah PT Eka Dharma Widya Grafika, yang memulai kegiatan usaha komersialnya juga pada tahun yang sama, 1981. Kantor pusat EKAD berada di Galeri Niaga Mediterania, Pantai Indah Kapuk. Sedangkan pabriknya berlokasi di kawasan industri Pasar Kemis, Tangerang. EKAD sendiri saat ini mempunyai 16 kantor cabang dan 9 stock point. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maka ruang lingkup kegiatan dari EKAD adalah bergerak dalam bidang pembuatan pita perekat dan memproduksi bahan baku dan atau bahan penolong yang diperlukan serta usaha perdagangan pada umumnya. Kegiatan utama EKAD saat ini adalah pembuatan dan pemasaran pita perekat, baik itu cloth tape, double side tape, craft paper tape, masking tape, OPP tape, PVC insulation tape, dan stationery tape, serta stretch film dengan berbagai merek, antara lain Daimaru, Daichi, Anchor, Eka Tape, dan juga Superfix. Lalu kalau kita lihat saat ini, market cap dari EKAD tidak besar, hanya 890,94 miliar. EKAD sendiri adalah sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia sudah cukup lama, 14 Agustus 1990, dengan Eka Dharma Inti Perkasa sebagai pengendalinya dengan memiliki 79,02%. Sedangkan masyarakat memiliki 20,98%, dengan komisaris utama adalah Emil Bahtiar dengan direktur utama Judi Wijaya Leonardi. Kemudian kalau kita lihat EPS atau earning per share dari EKAD saat ini adalah 134, mengalami penurunan sedikit di kuartal kedua, tapi masih positif. Dari 2017, EPS EKAD adalah 108, tahun 2018 turun sedikit 104, 2019 naik sedikit 106, lalu 2020 naik cukup lumayan ke 134. Total sales dari EKAD adalah 337,06 miliar dengan aset 983,51 miliar, liability 85,79 miliar, equity sebesar 869,78 miliar dengan net profit sebesar 46,69 miliar. Book value per share dari EKAD sendiri adalah 1.245
dan earning per share-nya adalah 134. Ini menghasilkan PER atau price earning ratio 9,51 kali dan price to book value ratio 1,02 kali. Memang secara valuasi boleh kita katakan ECAT ini cukup murah, sedangkan net profit marginnya adalah 13,85% dan return on equity-nya adalah 10,73%. Jadi dari segi profitability juga cukup baik dengan net profit margin yang double digit dan return on equity yang juga double digit. Di saat pandemi COVID-19 ini tetap stabil di atas 2 digit. Dan yang terus terang sangat luar biasa dari ECAT adalah bagaimana sehatnya perusahaan ini dengan rasio hutang atau debt equity rasionya yang hanya 9,86%. Kalau di bawah 30% aja sudah jarang, apalagi ini di bawah 10% rasio hutangnya. Kemudian saham ini juga cukup rutin membagikan dividen mulai dari tahun 2015 sampai ke tahun 2019, rutin membagikan dividen per tahun. Kalau kita tinjau dari segi harganya saat ini, secara year to date ECAT harga terendahnya adalah di 640, tertingginya adalah 1380. Maka kalau kita katakan secara year to date, harga ECAT saat ini sudah boleh dibilang cukup mahal. Sedangkan secara 5 years, rentang harga ECAT adalah 332 sampai 1380. Kembali harga ECAT saat ini sudah mahal. Sedangkan secara foreign, asing menjual saham ini dalam 1 bulan terakhir 31 juta dan secara year to date adalah 155 juta. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin memasukkan ECAT ke dalam investment atau trading plan Anda? Kelebihan ECAT jelas, profitability-nya yang besar, valuasinya masih murah, dan tentu saja yang luar biasa rasio hutang yang sangat kecil. Jadi angka-angka fundamentalnya memang luar biasa bagus. Kelemahannya adalah market cap-nya yang kecil dan harga saat ini yang sudah cukup mahal. Silakan Anda pertimbangkan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.